Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Vidya Pratiwi dengan NIM akhir 014. Di sini saya dari kelompok 13 dalam praktikum pengendalian dan penilaian mutu. Nah, kali ini saya akan membuat video tugas mingguan mengenai modul kelima, yaitu tentang acceptance sampling. Kita langsung aja ke soalnya. Oke, jadi di sini kita udah ada di soalnya, yang dimana terdapat 3 soal. Soal pertama yaitu perusahaan elektronik ini menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal, yang dimana diketahui nih risiko produsen sebesar 5% dengan IQL-nya 0,8%. Nah, sementara itu pelanggan perusahaan tersebut itu menetapkan risiko sebesar 10% terhadap IQL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Nah, untuk nomor 2 yaitu tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5 produk baik yang ditolaknya, dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 yaitu perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk, yang dimana rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui AQL-nya 1% dengan resiko 4,5% dan LQL-nya 5% dengan resiko 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia yaitu yang pertama N1 itu 80, CL-nya itu 4, LL-nya itu 8. Untuk alternatif yang kedua yaitu N1-nya itu 120, C2-nya itu 6, R2-nya itu 12. Nah, nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat EQL dan LQL. Nah, di sini kan sudah terdapat 3 soal. Nah, di sini kita langsung aja menyelesaikannya dengan menggunakan software yaitu RStudio. Kita langsung aja ke RStudio. Nah, selanjutnya di sini udah ada di software RStudio, yang dimana di sini saya sudah membuat sintaks-sintaksnya untuk mengefisiensikan waktu dalam pembuatan video ini. Nah, sebelum kita masuk ke sintaksnya, di sini saya akan menjelaskan dulu nih apa itu EQL, apa itu LQL, apa itu sebagai apa, terus resiko konsumen itu apa, kayak gitu, dan fungsi-fungsi yang bakal kita pakai di software R ini, yang dimana untuk EQL itu dia itu adalah tingkat cacat maksimum yang dianggap dapat diterima oleh produsen. Nah, untuk LQL itu adalah tingkat cacat yang konsumen tidak mau terima. Nah, yang dimana untuk alpha-nya itu sendiri dia itu adalah resiko produsen, probabilitas produsen ditolak, padahal kualitas dari EQL-nya itu sering kita gunakan yaitu 1 min alpha, yang dimana dia itu sebagai target dari si probability of acceptance pada EQL. Nah, yang dimana selanjutnya untuk resiko konsumen itu adalah probabilitas yang diinginkan untuk menerima pada LQL. Nah, biasanya itu ini kecil. Nah, selanjutnya untuk fungsi-fungsi yang dipakai itu adalah find plan, osidasi, access, plot. Nah, ini tuh berasal dari paket acceptance sampling atau paket serupa yang membuat rencana sampling dan kurva OSI operating karakteristik. Nah, selanjutnya baru nih kita masuk ke tuning soal nomor 1. Di mana sebelum itu kita akan menginstal patch-nya dulu, karena kan di sini kita akan menggunakan acceptance sampling ya. Kita akan install dulu, terus abis kita install kita akan mengaktifkan agar dia itu bisa dibaca. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi kita langsung aja mengaktifkannya. Nah, selanjutnya di sini kita mendefinisikan unsur peluang produsen. Yang dimana untuk EQL ini produsen, untuk LQL itu kan tadi konsumen. Nah, jadi ini tuh udah sesuai sama soal kan. Untuk EQL 1 itu 0,008, yang dimana dia itu adalah menyimpan EQL sebanyak 0,8%. Untuk alpha-nya itu 0,05, yang dimana alpha-nya itu kan berarti 5% kan. Yang dimana untuk yang 0,08 ini dia itu berarti ke variabel RQL, ya kan. Nah, untuk alpha ini dia itu resiko produsennya, yang dimana dia itu menyimpan 5%. Nah, untuk resiko produsen ini dia itu 1 min alpha, yang dimana dia itu akan menghitung target probabilitas penerimaan pada titik EQL, yaitu 1 min alpha, yang berarti kan 1 min alpha itu 0,95 kan. Jadi produsen itu ingin bila kualitas EQL itu 0,8%, lot diterima dengan probabilitasnya itu 0,95 kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan unsur peluang dari konsumennya, di mana LQL-nya itu 0,025, untuk resiko konsumen itu 0,01. Yang dimana untuk LQL-nya itu kenapa 0,025? Karena dia itu 2,5%, yang dimana untuk resiko konsumennya itu 0,1, itu tuh user menyimpan resiko konsumen sebagai 0,1. Perlu catatan, beberapa orang menyebut customer risk sebagai beta probabilitas menerima lot buruk. Kadang dalam fungsi library, parameter CRP diberikan sebagai LQL shared P accept at all. Nah, kode ini tuh nanti akan dipakai langsung sebagai angka 0,1. Artinya ingin P accept-nya itu 0,1 pada P-nya itu LQL.
Nah, selanjutnya setelah kita mendefinisikan unsur-unsur peluang produsen dan konsumen ini, kita lanjut ke step yang selanjutnya, yaitu kita membuat rencana samplingnya. Di mana di sini kita akan membuat plan 1, yaitu find plan PRP CLQL1 resiko produsen 1, yang dimana untuk CRP-nya CLQL1 resiko konsumen 1. Berarti PRP ini itu dia untuk produsen dan CRP ini itu untuk konsumen, yang dimana tipenya itu adalah binomial, yang dimana untuk yang binomial ini itu adalah mode probabilitas cacat mengikuti distribusi binomial. Jadi sampling itu acak tanpa koreksi finite population. Nah, ini tuh cocok saat log-nya itu besar atau ketika pendekatan binomial digunakan. Jadi ini kita run dulu. Nah, selanjutnya untuk ini kan kita tadi udah merencanakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan rencana samplingnya nih yang telah kita rencanakan. Jadi rencana 1 yaitu OC2C NPEN 1 dolar N, C sama dengan pen 1 dolar C, R sama dengan pen 1 dolar R, gitu, type-nya itu binomial, dan PD set-nya itu 0, LQL 1 dikali 2, 0,001. OC2C itu adalah membuat objek rencana yang bisa diplot sebagai OC dari kurvanya. Nah, N plan 1 dolar N, terus C plan 1 dolar C, dan R plan 1 dolar R itu adalah menandakan nilai N dan C yang ditemukan find plan. Nah, untuk type-nya itu kan tadi binomial. Nah, untuk PD set-nya itu 0, LQL 1 dikali 2 dikali 0,001, itu tuh adalah grid probabilitas cacat untuk dihitung P-except pada berbagai tingkat P dan 0 sampai 2 kali AQL. Nah, di sini kan 0,05 dengan angka 0,001. Ini tuh akan membangun kurva OC P-except terhadap P. Jadi ini kita run dulu. Nah, selanjutnya setelah kita menampilkan rencananya, kita akan mengevaluasi rencana samplingnya. Dengan sampling excess rencana 1 PRP-nya ini dia itu untuk produsen, CRP ini dia itu untuk konsumen. Jadi mana fungsi excess di sini itu dia itu digunakan untuk menghitung nih apakah rencana yang dibuat itu memenuhi persyaratan PRP dan CRP yang ditetapkan serta menampilkan nilai P except aktual pada titik PRP atau CRP untuk dibandingkan dengan targetnya gitu. Nah, di sini kita run dulu. Ini kan sudah terdapat nih output dari acceptance sampling plan binomialnya. Yang dimana untuk sampelnya itu di sini 469 unit, yang dimana terima lot bila cacatnya itu kurang dari sama dengan 7 kan yang ini. Nah, tolak bila dia itu lebih dari sama dengan 8. Nah, dimana untuk plan can meet desired fixed point-nya, di sini untuk PRP-nya, nih, di sini kan dia 0,008 ya quality-nya. Nah, untuk RP-nya itu 0,95. Nah, untuk plan-nya dia itu 0,9629, yang dimana dia itu lebih tinggi dari targetnya itu 0,95 kan targetnya. Berarti produsen ini tuh bakal aman kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk si RP, ini kan dia kualitinya 0,025 dengan RP-nya itu 0,10, terus plan-nya itu 0,0993. Ini mana dia itu sesuai target, berarti konsumen juga aman kan di sini, tidak melebihi dari 0,10. Karena kan 0,10 karena kan si konsumen itu batas toleransinya itu dari 0,10 ini kan. Nah, yang dimana berarti untuk nomor 1 ini dia itu kesimpulannya itu diterima dan juga valid karena memenuhi PRP dan juga si RP-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan OC kurvanya, di mana kurva OC plot rencana 1 type 1 call red main kurva 0,14, gridnya tuh call sama dengan gray. Ini kita run aja. Nah, di sini kita dapat ini untuk kurva OC-nya itu seperti ini. Proportion defektifnya dari 0,04, terus P accept-nya itu 0,08. Oke, selanjutnya di sini kita akan menuju ke nomor 2. Ini mana untuk nomor 2 ini tuh kita sama aja untuk mendefinisikan jumlah lotnya itu kita sesuaikan sama soal. Jadi di sini untuk lotnya itu 800, terus untuk mendefinisikan unsur peluang produsen itu kita LQL-nya itu 0,05, terus alpha-nya itu 0,02, risiko produsen itu 1 min alpha gitu kan. Terus untuk definisi unsur peluang konsumen juga masih sama, LQL-nya itu 0,02, risiko konsumen itu 0,15. Ini tinggal kita sesuaikan sama soalnya. Terus kita di sini juga akan membuat rencana samplingnya dulu, dimana untuk plan 2 itu kan plan untuk PRP ini tuh untuk yang produsen, jadi dia C LQL2 resiko produsen 2, CRP sama dengan C LQL2 resiko konsumen 2. Nah, untuk type itu masih sama yaitu binomial, dan di sini tuh bedanya ada N lot 2-nya. Nah, N lot 2 ini dia itu apa? Dia itu akan memberitahu fungsi bahwa lot berukuran 800 finite population ini fungsi akan mempertimbangkan koreksi populasi hingga menemukan rencana sampling yang sesuai. Nah, selanjutnya itu algoritma itu masih sama, jadi kita akan menampilkan rencana samplingnya dulu, itu rencana 2, OC2C, P plan-nya itu 2 dolar N, terus C-nya itu P plan 2, itu P plan 2 dolar C,
R-nya itu P2 dolar R gitu, tapi itu masih binomial, dan pada saat itu 0, LQL 2 kali 2 0,001. Terus untuk sampling excess-nya juga masih sama. Untuk PRP-nya itu dia untuk resiko produsen, untuk CRP-nya itu untuk resiko konsumen. Jadi ini kita run dulu. Nah, output dari excess-nya ini, jadi untuk output nomor 2 ini, untuk acceptance sampling plan binomial ini, untuk sample size-nya itu kan dia 84. Nah, yang dimana dia itu terima bila si 6-nya itu, si cacatnya itu kurang dari sama dengan 6, dan dia itu tolak bila cacatnya itu lebih dari sama dengan 7 kan di sini. Nah, untuk plan can meet desired fixed point-nya, di sini itu kan dia untuk R untuk PRP-nya itu kan 0,005. Nah, untuk PXP itu kan 0,98, dan P-nya itu 0,09881, yang dimana 0,09981 itu kan lebih besar daripada 0,98 kan, berarti produksinya itu aman, berarti itu masih layak gitu. Nah, untuk si RP-nya ini dia kan kualitinya 0,02. Nah, untuk RP-nya itu yang PXP-nya 0,15, dan untuk P-nya ini dia 0,14. Nah, karena 0,15-nya ini itu um, karena 0,14-nya itu kurang dari 0,15, berarti kan untuk konsumen itu kan batas toleransinya 15. Nah, di sini kita rencananya 0,14, berarti dia itu masih kondisi aman atau diterima. Jadi untuk kesimpulan nomor 2, dia itu rencananya juga diterima dan juga valid. Jadi dia itu memenuhi risiko dari produsen dan juga konsumennya. Nah, di sini kita akan menampilkan OC kurvanya juga. Nah, jadi kurvanya itu bakal seperti ini. Jadi untuk proportion defektifnya itu di 0,03 ini, terus untuk P accept-nya itu di 0,08 sini nih. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Nah, untuk nomor 3A, kan sini 3 kan ada 3A dan 3B, yang dimana di sini itu mendefinisikan jumlah lotnya itu dia 5.000, terus mendefinisikan unsur peluang produksinya itu EQL 3 itu 0,01, alpha 3 itu 0,045, yang dimana untuk resiko produksinya itu 1 min alpha kan. Nah, yang dimana untuk mendefinisikan unsur peluang produksi konsumen itu masih sama, yaitu LQL-nya itu LQL 3 itu 0,05, dan resiko konsumen itu 0,075, yang dimana di sini itu kita sesuai ini, di sini berarti untuk N3A-nya itu 80, kan tadi ada dua alternatif kan, jadi kita pakai alternatif yang pertama dulu nih. Untuk C-nya itu 4, untuk R itu 8. Nah, di sini kita membuat rencana sampingnya dulu. Rencana samping dari 3A-nya itu situasi N sama dengan N3A, C-nya itu sama dengan C 3A gitu, dimana type-nya itu binomial. Dan pedesaknya itu 0, LQL 3 dikali 2 0,01. Nah, di sini tuh kita run dulu. Nah, selanjutnya ini kita run juga sampai 0,01 sampai rencana. Nah, selanjutnya di sini untuk sampling 3A, excess-nya itu kan rencana 3A. Untuk PRP-nya itu masih untuk produsen, CRP-nya itu untuk konsumen kan. Ini kita run dulu. Nah, di sini tuh dia dapetin nih hasilnya. Nah, untuk sampel size-nya kan di sini dia 80 ya. Nah, di mana dia tuh bakal nerima kalau cacatnya tuh kurang dari sama dengan 4, dan kalau lebih dari sama dengan 4 dia tuh nggak mau nerima nih ya kan. Nah, jadi untuk yang plan cannot meet research point, ini kan untuk PRP-nya tuh kan dia kualitinya 0,01, RP-nya kan 0,995 kan, dan plan-nya itu 0,998, yang dimana dia itu kan dia AQL itu kan 1%. Nah, peluang diterima itu dia 0,0998, yang dimana dia itu lebih dari 0,995 kayak ini. Nah, berarti dia itu terlalu aman, terlalu mudah diterima. Oke, jadi untuk si RP di sini kan dia kualitinya 0,05. Nah, untuk yang RPP accept-nya ini kan 0,075, untuk plan itu 0,6. Nah, jadi dia kan si konsumen ini kan cuma pengen apa ya, toleransinya itu di 0,075 kan, tapi di rencana kita itu malah 0,6. Jadi kan 0,6 itu kan lebih besar daripada 0,075. Jadi konsumen itu tidak aman karena lotnya jelek, masih diterima di 63%. Jadi yang ini tuh tidak diterima nih untuk CRP yang di plan A. Jadi kesimpulannya untuk nomor 3A itu tuh dia rencananya itu ditolak karena tidak memenuhi CRP, yaitu perlindungan konsumen itu gagal. Nah, di sini kita akan menampilkan kurva OSI, yaitu kurva OSI 3A, plot rencana 3A, type-nya itu L, kalau itu red, mainnya itu kurva OSI 3A 14, gitu itu yellow gitu kan. Nah, ini kita run aja. Nah, jadi kurva itu bakal seperti ini. Jadi untuk proportion defektifnya itu bakal di 0,10, terus untuk exit-nya itu di 0,8 sekian-sekian kan. Nah, selanjutnya untuk yang B itu masih sama aja, tapi yang beda ini tuh di sampingnya, samping B ini. Ini kita run, karena kan yang sampling B itu kan dia NB-nya itu 120, C-nya itu 6, dan R-nya itu 12 kan yang ini ya. Kita ngubah di sini aja, tapi untuk yang studinya itu sama seperti yang A, jadi ini kita run dulu.
yang samplingnya ini kita lihat nih untuk sampling yang B apakah dia ditolak ataukah dia terima. Nah untuk sampelnya itu kan di sini dia 120, dia tuh menerima cacat bila dia kurang dari sama dengan 6, dan kalau udah lebih dari sama dengan 7 dia udah menerima kan. Nah yang dimana untuk PRP-nya di sini kan dia 0,1 nih, sama kan 1%. Nah terus untuk P accept-nya di sini dia 0,995, untuk plan P accept-nya di sini kan 0,999, yang dimana 0,999 ini tuh dia tuh lebih daripada 0,995. Jadi produsen itu sangat aman kan. Nah, untuk CRP dia tuh di sini kan quality-nya 0,05, dimana 5% kan. Nah untuk RP accept ini 0,075. Nah untuk plan P accept-nya itu 0,6063, yang dimana kan si konsumen ini dia cuma pengen batas toleran dari kecacatan itu 0,075 kan, sedangkan rencana kita itu malah 0,6. Nah jadi ini tuh kan lebih besar daripada 0,075 kan, berarti ini tuh nggak bisa, berarti ini tuh ditolak di bagian si konsumen. Jadi untuk rencana 2 juga dia tuh ditolak karena tidak memenuhi CRP-nya. Nah selanjutnya kita akan menampilkan kurva OC-nya. Nah, jadi bakal seperti ini. Jadi dari proportion defektifnya 0,10, untuk accept-nya tuh bakal di 0,8 seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk soal 1 sampai soal 3, untuk soal 1 itu dia itu diterima sesuai dengan syarat produsen dan juga konsumennya. Nah, untuk soal 2 dia juga diterima karena sesuai dengan syarat produsen dan konsumennya. Nah, untuk soal nomor 3, untuk yang 3A itu tuh dia yang produsennya itu diterima, tetapi untuk yang konsumennya itu dia ditolak. Jadi dia itu terlalu longgar bagi si konsumennya kan. Nah, untuk yang 3B-nya juga sama. Jadi untuk yang produsennya itu diterima, dan untuk yang di konsumennya itu ditolak. Kesimpulannya untuk soal 1 nomor 2 itu rencana samplingnya itu layak digunakan dan memenuhi resiko produsen dan konsumennya. Untuk soal nomor 3A dan nomor 3B itu dia tidak layak karena tidak memenuhi batas LQL dan terlalu longgar bagi konsumennya. Nah, jika digunakan di lapangan perlu penyesuaian ukuran sampel atau acceptance number agar pelindung konsumen yang lebih kuat. Oke, sekian aja video tugas mingguan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.